Masih bersama saya, Saudara Iman Wicaksono. Saya juga bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Pak Gubernur, Mas Ganjar, saya ingin bertanya, kalau saya lihat catatan ini ada 140 sekolah, semuanya SMP dan SMA sederajat. Kenapa SD, sekolah dasar, belum dibuka? Ada banyak pertimbangan, kemarin kita diskusi, ada yang memberikan saran dari Ikatan Dokter Anak, ntar dulu deh gitu, dengan berbagai argumentasi. Lalu psikolog juga menyampaikan bahwa anak-anak relatif masih bisa belajar jarak jauh gitu. Saya mengambil kesimpulan umumnya. Tapi pernah suatu ketika pada saat di bulan September, Oktober, saya melakukan uji coba itu, ada beberapa sekolah SD itu polanya begini. Jadi anak-anak sekolah di rumah, nanti setiap Senin dia ngambil beberapa tugas untuk 1 minggu, Senin berikutnya dia ngantar tugas. Apa yang terjadi? Saya masuk ke SD itu, dan ketika dia ngumpulin tugas itu, dia berkerumun, bergerombol, ngerumpi, rangkul-rangkulan, dan sebagainya. Jadi pengawasan nggak ada. Maka dalam konteks inilah, itu juga masukan buat kita, evaluasi kita, akhirnya dalam sistem ini, dalam konteks uji coba ini, guru itu bagian dari tim yang juga menjadi satgas. Jadi di sekolah itu ada satgas. Tadi ada satu sekolah itu dia pakai tanda di lengannya. Ibu itu tanda apa? Saya satgasnya Pak. Bapak itu juga ya. Nah dialah yang ikut mengawasi. Jadi pertimbangannya waktu itu begitu. Iya. Intinya anak SD mungkin mereka lebih bebas, belum tahu bahaya yang terutama yang kelas-kelas masih kecil ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mas Aiman, ada kejadian lucu juga. Ya. Pas waktu kemarin uji coba di awal itu beberapa kabupaten sudah melakukan. Jadi ada anak teman saya, dia sekolah, cewek, dikasih masker yang warna-warni itu ada gambarnya. Terus kemudian pas pulang maskernya ganti polos pink, ini cewek gitu. Terus ditanyain, loh Dek, kok maskernya ganti? Tadi tukeran mah, soalnya punya teman bagus. Silakan ganti gitu. Nah kita kan jadi orang tuanya begini. Kelas berapa itu Mas Ganjar? Ya. Kelas berapa itu? SD kira-kira dia sekitar kelas 4 atau kelas 3 gitu. Oke. Ini luar biasa. Ada juga kemudian catatan misalnya, saya tidak tahu apakah kemudian juga ada di Jawa Tengah atau tidak. Karena biasanya ketika sekolah dibuka, maka tukang jajanan datang. Ya nggak salah sih mereka kemudian datang. Tapi ketika kemudian ada COVID seperti ini, tentu ya mereka kan juga perlu dagang dan lain sebagainya, kantin dan lain sebagainya. Mereka mungkin datang, lalu kemudian belanja, anak-anak di sana berkumpul dan lain sebagainya. Meskipun saya yakin bahwa tidak ada jam istirahat kan. Jadi datang, belajar, pulang, begitu ya Pak Gubernur? Iya betul. Jadi kantin belum boleh dibuka dan makanan harus bawa sendiri. Kalau kemudian secara liar datang bagaimana? Kan mungkin saja ini kita bicara baru 1 hari. Mungkin nanti minggu kedua, minggu ketiga dan selanjutnya. Nggak boleh, kalau masuk nggak boleh. Tidak boleh. Kita jaga di depan, jadi nggak boleh. Tapi kalau di luar mereka nekat? Ya namanya nekat, ntar saya bilang tetap nggak boleh, saya kejar Anda kalau nekat lagi gimana? Kan kita jadi berkelahi malah ini. Artinya begini. Jadi nanti kita kontrol, ada satpamnya dan kita melakukan pengawasan begitu ya, dan kita umumkan bahwa itu tidak boleh. Maka tadi itu ada cerita begini, kalau nanti kamu pulang bagaimana? Dijemput orang tua, ada yang naik sepeda motor, ada yang jalan kaki, pokoknya langsung segera pulang, foto ya disampaikan, dan dia sudah tahu nanti sampai di rumah dia mandi. Jadi waktu saya tanya begitu sih, tapi cerita sampai mandi kan nggak perlu saya lihat kan. Meskipun juga, saya harus ketawa tuh. Mas Ganjar, Pak Gubernur, ini kan simulasi yang memang mungkin banyak sekali variasinya. Contoh misalnya ketika pulang kan arahannya adalah diantar orang tua atau menggunakan sepeda motor sendiri yang sudah punya SIM, misalnya SMA begitu ya. Tapi ada juga, ini saya baca kemudian di beberapa tempat, misalnya di Solo, ini menggunakan ojek online. Ini baru 1 hari sekali lagi. Nanti misalnya ada hari kedua, pekan kedua dan seterusnya. Ngumpul tuh. Ojek online, penjemput, dan lain sebagainya. Tentu hal-hal seperti ini kan perlu diantisipasi. Adakah kemudian upaya untuk menghindari hal-hal serupa? Nggak boleh. Jadi kalau kasus yang seperti terjadi, umpama tadi disebut di mana, di Solo atau di mana, kalau kita ketahuan nggak boleh. Kita kasih opsi yang lain atau kamu sekolah di rumah. Ini saya temukan dulu waktu di bulan September, Oktober di Wonosobo. Saya tanya, siapa yang tadi ke sekolah naik angkot? Angkat tangan, saya Pak, dengan merasa nggak berdosa begitu ya. Maka pada saat itu saya bilang, Dek,
besok diantar ya sama orang tua. Wah saya nggak bisa Pak, nggak bisa ini. Langsung saya ngomong ke gurunya agar dikomunikasikan ke orang tuanya, agar anaknya ini sebaiknya sekolah di rumah saja. Karena kami tidak mentolerir itu. Gitu. Berapa jadi yang prosentase yang saat ini orang tuanya mungkin tidak bersedia anaknya untuk tatap muka, berapa persen kemudian yang sekolah bertatap muka, Pak Gubernur? Kalau saya belum tahu data persisnya ya, tapi kalau tadi sekolah saya temukan, anak-anak kenapa ikutnya daring? Orang tua Pak, nggak boleh Pak. Kamu pengen nggak? Saya sih pengen Pak. Kenapa orang tuamu nggak boleh? Ya masih takut Pak dan sebagainya. Terus tadi saya tanya, saya suruh angkat tangan, ya kira-kira adalah 30% dari di kelas itu begitu ya. Dan gurunya saya tanya, Pak, apakah orang tuanya menyampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa dia nggak setuju? Enggak Pak, ukuran kita dia tidak mengembalikan form persetujuan. Maka itu dianggap kemudian tidak, dan tadi saya dialog dengan anaknya. Oke. Datanya masih dihitung, tentu ini nanti menjadi catatan juga bagaimana kemudian mereka mempersiapkan untuk sekolah tatap muka. Meskipun tidak ada paksaan Pak Gubernur ya? Oh enggak. Jadi kalau orang tuanya masih ragu, dan ini perdebatannya panjang loh. Ya. Saya buka sekolah itu, kelompok anti ya bilang, emang Anda tanggung jawab kalau anak saya ketularan gitu, sambil melotot gitu ya. Terus ke gubernurnya masa sih? Iya. Orang tua murid. Yang pro bilang gini, Pak Ganjar, kamu udah stres nih Pak, masa nggak suruh masuk? Kita juga ikut jadi gila, Bapak harus tanggung jawab gitu. Lotot juga gitu saya bilang. Jadi buat saya ini makanya tenang saja, kita uji coba, nanti ada pilihan-pilihan, masih opsional. Tunggu sebentar, itu dua cerita dari orang tua murid langsung ke gubernurnya, Gubernur Jawa Tengah? Nah, saya itu ya di WA, di DM, di IG, beberapa kali kami IG live dengan mereka, ada yang ngomentari di Twitter, di Facebook. Jadi kami itu sudah ngerti semuanya, kira-kira gambarannya kayak apa. Maka kenapa saya pede begitu ya, pede untuk berargumentasi bahwa ini harus bertahap, kami jangan dipaksa, orang tua harus minta izin. Kami itu paham pada situasi itu karena justru tiap hari dapat masukan dari orang tua begitu. Nggak kebayang berapa ratus yang masuk, atau jangan-jangan ribuan. Enggak. Oke. Mas Diki, apa yang bisa dicatat dari sini Mas Diki? Apa yang kemudian bisa dihindari? Karena kita bayangkan misalnya sekolah di mana ada gula, ada semut. Biasanya tukang jajanan datang sekeliling sekolah, ngumpet-ngumpet dan lain sebagainya. Mungkin di trotoar belakang sekolah atau di gang samping sekolah. Belum lagi sekarang misalnya ojek online yang mencoba untuk menjemput ya, karena memang sudah langganan dan lain sebagainya. Kalau 1-2 anak selesai, tapi kalau puluhan anak itu akan ada kumpulan-kumpulan baru yang rapat-rapat. Ya, itulah sebabnya memang prinsip dari pembukaan sekolah ini adalah pertama harus ada pengampu ya. Pengampu itu ya pendamping lah, pendamping dari sektor kesehatan maupun sektor lainnya yang bisa membantu karena ada faktor yang di luar lingkungan sekolah juga. Kenapa saya sebutkan ada pengampu? Jadi setiap sekolah itu harus ada misalnya pembinanya siapa, di puskesmas atau klinik atau mungkin dokter yang praktek di situ, karena ini situasi sekali lagi situasi pandemi, sehingga untuk meningkatkan keyakinan orang tua, termasuk kita tetap harus terus memantau dari sisi sektor kesehatan ini, harus ada pengampunya tadi dari sisi kesehatan. Kemudian evaluasi yang tadi itu sudah bagus Pak Gubernur sudah lakukan berkala dengan melibatkan ada Ikatan Dokter Anak, ada mungkin ID, ada juga mungkin psikologi dan lain sebagainya. Karena epidemiolog kan lebih komprehensif sifatnya. Nah, ini akan sangat bermanfaat, termasuk tokoh masyarakat. Per 2 minggu inilah apa yang disampaikan contoh-contoh dari Pak Gubernur tadi akan mengemukakan, akan jadi catatan perbaikan. Okay. Dan tiap daerah tentu akan sangat kontekstual. Nah, hal yang juga harus diwaspadai adalah bahwa terutama pada sekolah menengah ini kecenderungan di beberapa kasus diduga di luar negeri itu mereka karena lama nggak ketemu teman, selama ini nggak ada teman, itu pulang sekolah seringkali gerombol tentu bukan di sekolahnya. Nah ini yang tentu harus kita antisipasi dalam kaitan ini. Kan kita tadi ada misalnya satpam, termasuk mal ini juga kita semua komponen di daerah situ bekerja sama bekerja sama, tidak bisa hanya mengandalkan. Betul dan ini yang harus kita antisipasi. Betul. Oke, terakhir Pak Ganjar, Mas Ganjar,
Gubernur Jawa Tengah, apa yang bisa Anda sampaikan kepada warga Anda di Jawa Tengah, juga termasuk kepada orang tua muridnya dan juga kepada siswanya? Saya nggak tahu, mungkin nanti belum ada rencana SD, apakah tahun ajaran baru juga akan dibuka atau tidak? Iya, kepada para siswa, jangan tergesa-gesa untuk masuk dulu ya. Lihat temenmu yang lagi uji coba. Untuk orang tua nggak usah panik-panik amat, insya Allah kami urus dengan baik. Tapi seandainya ada opsi yang belum yakin, Anda boleh konsultasi dengan kami, dengan pemerintah, dengan gurunya, agar kita bisa berdialog. Nonton-nonton dulu juga boleh, namanya juga lagi uji coba. Maka kita butuh dukungan masyarakat, dan tadi Pak Diki sampaikan, bagus banget. Kalau pulang sekolah, pulang. Berangkat, nggak usah mampir-mampir. Misalnya udah mulai agak galak nih ya. Makanya kita sampaikan juga begini. Ada ini temuan menarik dari guru nih Mas Aiman. Iya. Bu Guru gimana meyakinkan mereka nggak mampir ke mall, mereka nggak nongkrong. Pak, itu suruh foto Pak sampai depan rumah kirim ke kita. Sampai segitunya itu kita pakai. Terus kemudian bagaimana itu jamnya bisa menunjukkan. Pak, kan di kamera ada tanggalnya, ada jamnya Pak. Oh ya ini gurunya canggih. Jadi akhirnya itu kita minta. Kita minta untuk itu. Dan ini temuan dari lapangan yang Mas Diki tadi sampaikan juga. Bahwa kita melakukan improvement dengan memitigasi potensi-potensi yang ada. Termasuk dalam hal sifatnya darurat, UKS-nya disiapkan, puskesmasnya disiapkan, tadi ada dokter juga yang ngecek gitu, betul-betul kita kayak Parno tapi lebih baik gitu ya. Kita perbaiki. Dua kata, kesadaran dan juga kreativitas, ini penting untuk kemudian tetap menjaga. Betul. Ini mudah-mudahan menjadi pilot project yang luar biasa dari Jawa Tengah. Kita akan bisa lihat juga, seluruh Indonesia tentu melihat terkait dengan uji coba ini. Kita akan cermati juga untuk hari-hari berikutnya. Terima kasih Pak Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo, telah bergabung bersama kami di Kompas TV Sapa Indonesia Malam, dan juga Mas Diki Budiman dari Griffith University, epidemiolog yang jauh-jauh dari Brisbane, Australia. Terima kasih, selamat malam, salam sehat selalu Pak Gubernur dan Mas Diki. Sama-sama, terima kasih Pak Diki, Mas Aiman. Terima kasih Pak Gubernur. Halo, saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru.